Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 19035004, Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang standar-standar dalam auditing, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu matkul auditing 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Baik, apa itu standar audit? Berbicara mengenai standar audit, ini merupakan sebuah aturan yang ditetapkan agar bisa dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menilai dan melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut merupakan evaluasi mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut. Proses auditing ini juga bisa dianggap sebagai sebuah proses melakukan pemeriksaan dan juga penilaian serta evaluasi mengenai hasil laporan keuangan. Proses tersebut dilakukan oleh seseorang baik internal maupun eksternal. Langkah melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut tentu berpegang pada standar auditing yang ada untuk dijadikan acuannya. Acuan tersebut ditetapkan dan juga disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan beberapa standar yang ada. Standar tersebut meliputi standar umum, pekerjaan lapangan, dan juga pelaporan interpretasinya. Standar dalam audit. Standar dalam audit ketika hendak menjalankan sebuah audit dalam perusahaan harus menerapkan pedoman audit atas laporan keuangan yang ada. Standar audit tersebut terdiri dari 10 standar yang mana dirinci dan membentuk sebuah pernyataan standar auditing (PSA). Beberapa standar ini mengharuskan agar hasil dari audit benar-benar berimbas pada kemanfaatan untuk perusahaan. Adapun beberapa standar tersebut diantaranya: 1. Competence. Suatu hal yang mengharuskan keahlian poin standar audit. Yang pertama ini masuk dalam standar umum. Dalam melakukan sebuah audit tentu harus dilakukan oleh seorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. Kalian tersebut bisa dengan menempuh pendidikan formal maupun dengan pengalaman dalam mengikuti pelatihan. Adapun pelatihan yang ada mencakup sebuah pelatihan kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dalam berbisnis maupun kegiatan perusahaan. Seorang auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing. Yang kedua, independence atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapatkan sebuah kepercayaan. Meskipun sikap independensi ini termasuk dalam kategori mutu pribadi dan tidak masuk dalam hal yang tercantum khusus dalam persepsi auditing. Namun, sikap ini sangat penting untuk dipertahankan. Semakin seorang auditor memiliki sikap baik, tentu hal tersebut berimbas pada kualitas yang ada. 3. Do professional. Do professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut untuk bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional. Keprofesionalan yang akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan. 4. Adequate planning and proper supervision. Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Standar audit dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik. Tentunya hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Poin ini menjelaskan bahwa seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab. Pada poin ini menjelaskan tentang penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dalam pekerjaan. 5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern standar pekerjaan lapangan yang satu ini berhubungan langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Ilmu yang ada akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan.
seperti halnya arus kas yang mampu menjadi sarana perencanaan perusahaan dalam mengendalikan aktivitasnya. 6. Bukti audit yang kompeten. Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi harus ada sebuah bukti. Dari analisis laporan keuangan tentu akan menghasilkan suatu pendapat. Pekerjaan oleh auditor adalah untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. 7. Financial statements presented in accordance. Financial statements presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada poin ini sudah memasuki tahap laporan. Pelaporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Untuk standar pelaporan yang satu ini mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut untuk memberikan gambaran terhadap perusahaan dalam hal finansial. Yang kedelapan yaitu konsistensi in the application, atau harus konsistensi hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Hal ini ditulis dalam sebuah paragraf penjelasan dalam laporan keuangan yang ada. 9. Isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar audit ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Seorang auditor harus memastikan tentang beberapa hal yang diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta saat dilaksanakannya audit. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dengan pernyataan klien dan mampu merahasiakan informasi yang masuk. 10. Expression of opinion. Expression of opinion atau pendapat yang sesuai laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Keterkaitan tersebut bisa dilakukan ketika akuntan memberikan izin untuk memberikan dokumen atau laporan komunikasi tertulis. Ketika seorang akuntan menyerahkan hasil laporan yang disusun kepada pihak lain, maka akuntan tersebut dianggap terkait. Baik, mungkin itu saja presentasi saya tentang syarat standar dalam auditing. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.